Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi antu hijal qalbi bin nuri ma'rifatika abadan abada. Radiyya salawatu wa sallam zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijat wa sari fi sa'ir asmi wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul bi kitabihil karim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 191 yang berbunyi, alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dialah orang yang selalu zikir terus-menerus, selalu berzikir di waktu berdiri, di waktu berduduk, di waktu berbaring. Nah, jadi di sini yang mana yang orang yang berzikir di waktu berdiri, berduduk dan berbaring. Nah, jadi yang namanya berzikir terus-menerus itu tidak lain yaitu zikir daimun, zikir daim. Yang mana yang berzikir nang kada berkeputusan. Kalaunya kita lidah berzikir 1000, 2000, 3000, bahkan 10.000, 70.000 bisa terhenti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bisa terhenti. Apalagi kita guring. Nah, di sini kita cari yang zikir tidak berkeputusan. Sesuai dengan Al-Quran tadi surah Al-Imran ayat 191. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dialah orang yang selalu zikir terus-menerus. Dia di waktu berdiri, di waktu berduduk, di waktu berbaring. Nih zikirnya. Nih. Nantor naik napas nih. Allah. Allah. Zikir terus-menerus kelak adalah berhenti tidak pernah. Mulai kita ada di dalam rahim sudah, mulai kita lahir menjadi bayi sudah, sampai menjadi kekanakan tetap Allah, sampai menjadi orang remaja tetap Allah, sampai menjadi orang yang tua dan orang yang dewasa tetap Allah. Nah, ini yang dinamakan zikir yang tidak berkeputusan. Berdiri kita tetaplah Allah, berduduk kita tetap Allah, berdabah kita tetap Allah, pian guring bang tetaplah. Nah, Allah menandakan itu aku aja Tuhan, aku Allah, aku Allah. Siapa yang berzikir dialah dia Allah yang berzikir, bukan kita. Kalau kita rajin keluh yang berzikir, lidah bisa keluh la ilaha illallah, keluh lapah uyuh. Tapi kalau ini tidak pernah uyuh dan lapah, selalu berzikir. Nah, ini barangnya nih. Allah, Allah, Allah. Ini yang dinamakan di dalam Al-Quran tadi surah Ali Imran ayat 191. Dialah maknanya, dia Allah bukan kita. Dialah Allah yang berzikir terus menerus. Jadi kan ada zikir berdiri, berduduk, berbaring. Ada juga zikir sakar yang bergulung-gulung, itu zikir sakar. Sakar rububiyah, mabuk lawan Allah. Ada zikir nasyid kan berdiri. Nah, karena mahadang di pasahapan, karena mahadang di sajadah aja nama berzikir, karena mahadang nang di kamar aja berzikir kada. Dimanapun, kapanpun, kalaunya dia berzikir terus. Kalaunya lidah nih betantu, ini anak berzikir, ini anak kada-kada. Tapi kalau yang turun naik nafas, selalu zikrullah siang dan malam.
Allah. Jadi zikir yang terus naik napas ini 1 jam 1000, 2 jam 2000, 3 jam 3000, 4 jam 4000, sampai sehari semalaman 24 jam, berarti kali 1000 24.000 berzikir. Kada kegampangan 24.000. Amun 70.000 baku kumpulan seminggu berzikir 70.000 masih sedikit. Masih berjarak menghadang seminggu. Busia kita menghadang seminggu umpamanya malam Kamis berzikiran. Bulikan ampi berzikiran. Menghadang malam Kamis kaina busia kita mati malam Rabu. Nah, kada sampat berzikir, kada mengakhiri dengan zikir. Tapi kalau kita memakai zikir hakikat, nah, kecuali dia innalillah, baru dia berhenti zikir. Itu maksudnya ujar baginda Rasul, man kana fi akhirul kalam la ilaha illallah dakhal jannah. Barang siapa mengakhiri hayatnya, mengakhiri hidupnya dengan zikrullah, pasti surga. Akhiri jangan pian nambah zikir tu zikir Allah. Itu maksudnya mun pian berzikir, pian gilnya guring kan kau berzikir busia pian mati. Berarti kada mati dengan zikir. Tapi kita sudah menyerahkan ini kepada Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Seabdal-abdal yang berzikir itu adalah fa'lam annahu, hu tu kataku, la ilaha illallah tu kataku, kata Tuhan. Bukan kata ikam. Ikam tidak bisa berzikir, melainkan la yazkurullah illallah. Tidak ada yang berzikir, hanya Allah yang berzikir. Namun kita berzikir segera bertobat. Kenapa? Karena ujar Rasulullah, ana atubu man qala la ilaha illallah. Aku bertobat, aku berampe, aku berhenti, aku stop mengatakan la ilaha illallah. Kenapa? Karena yang mengatakan la ilaha illallah itu dasar si illallah. Nah, itu maksudnya. Hanya jadi mengatakan zikir, kenapa jadi berhenti? Ya berhenti kita nang berzikir nih siapa nang hidup? Siapa yang hidup? Roh. Siapa roh itu? Muhammad. Siapa Muhammad? Itu sifat kenyataan Allah. Makanya di dalam hadis qudsi, la ilaha illa isni wa man dakhala isni amina min ajabi. La ilaha illallah itu bentengku. Siapa masuk ke dalam bentengku aman daripada ajabku. Bilanya kita nih mengatakan la ilaha illallah, berarti nyata Allah, tiada kita. Tiada kita, nyata Allah, berarti kita berbuat ke dalam wujud Allah. Nah, berbuat ke dalam wujud Allah, berarti siapa yang ada? Nah, amun kita kadada, maulah kana di anu orang, kitanya kadada. Nang kana di anu orang tuh kita ada. Amun kita kadada, ayo timbakihan apa nih timbak orangnya kadada. Nah, sama nah kayak ini nah maknanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah, aku berlindung. Dengan aku berlindung tuh berarti kepada Allah, Allah nang nampak. Nah, maulah karena takkan Allah Ta'ala kala, nah itu maknanya. Aku berlindung kepada tandun, aku berlindung kepada drum, aku bobot ke dalam drum, aku bobot ke dalam tandun. Berarti aku kadada tandun yang ada, aku kadada drum yang ada. Kawal malaikat ijazah yang mencabut, kawal mungkana kira mananya. Nah, sama di situ. Makanya tidak ada pertanyaan di situ la yus'alu amma yafalu wa hum yas'alun. Tidak ditanya apa yang diperbuatnya Allah, ditanya bilanya kamu yang berbuat. Nah, jadi tidak ditanya bilanya ini perbuatan Allah, ditanya bilanya perbuatan kamu. Itu maknanya. Jadi apakah dicabut matinya? Tidak, bagi orang yang marifat. Kenapa? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, roh yang tenang, nyawa roh jiwa. Wahai jiwa yang tenang sama dengan roh. Wahai roh yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan rela tanpa dipaksa. Jadi tenang akan kembalikan roh ini ke diri roh siapa? Roh Muhammad.
Ruh Muhammad, ruh siapa? Ruh Tuhan. Nah jadi ujar Nabi kita, aku daripada ruhnya Allah, orang mukmin seluruh alam dan isinya daripada roh. Kok berarti ruh kita ruh Muhammad, ruh Allah. 3 nama tapi satu wujud di dalam satu rahasia. Nah jadi kalau bisi roh Muhammad roh Allah Ta'ala, apa yang dicabut? Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Bergembiralah Anda dengan surga yang dijanjikan buat Anda, karena Anda sudah ma'rifat kepada Allah, mengenal kepada jati diri Allah. Nah jadi barang kita ini kan ada lagi pana, sudah pana di dalam wujud Allah. Pana di dalam wujud Allah, berarti wujud Allah itu kadim. Nah itu wujud Allah. Tapi ini sifat ngarannya. Nah sifat, tapi sifat Allah Ta'ala juga. Tapi sifat lawan jat kada bapisah. Jat lawan sifat kada bapisah. Makanya kan banyak orang yang meninggal nang kada buruk pada sifat. Nah tapi karena inya di situ masra lawan jat. Inya masra lawan jat, inya sifat, lalu inya kada buruk. Dibawa oleh nang kadim ini tadi, ini kan muhadas. Hancur bisa berubah-ubah. Tapi kenapa jat ada nang kada hancur? Karena inya meminandui kepada jat rahasia. Jadi jat rahasia itu yang membawa kepada sifat, diangkatnya. Ku angkat jat Tuhan ini dengan rahmat dan kasih sayangku. Nah lalu inya meninggal, orang marifat, hilang tiada rupa, lenyap tiada bangkai. Hilang tiada rupa, lenyap tiada bangkai. Diangkatnya dengan rahasia Tuhan, diangkatnya. Nah berarti artinya orang yang diangkat, orang yang hilang, berarti menandakan tidak ada ajab kubur. Nah itu tergantung ilmunya. Ada juga yang masih utuh, ada juga yang hilang, ada juga tergantung ilmunya, tergantung pemakaiannya. Ilmunya ada, tapi kada ahli sunnah wal jamaah. Ampun orang, ampun seorang. Amal ibadah ditinggalnya, syariat ditinggalnya, salat ditinggalnya. Nah itu kada tahu mulun lah. Ulun ilmunya kada ada. Sedangkan Rasulullah menerima perintah salat 5 waktu. Nah berarti ada perintah salat 5 waktu. Jakanya kada ada salat 5 waktu, apa sih ini surah Mi'raj, jaka kada usaha. Nah peribahasanya. Jadi salat 5 waktu ini tetap ditegakkan, karena itu merupakan daripada ikutan baginda Rasul. Bilanya tidak salat berarti bukan orang Islam, karena pondasi orang Islam ini di salat. Bainal abdi wa bainal kufri tasku salah. Perbedaan orang Islam dan non Islam itu di salat. Tapi salat yang bagaimana pulang? Nah, salat yang ma'rifat Allah, salat yang mengenali kepada diri Allah, salat yang melihat dengan Allah, salat yang berjumpa kepada Allah. Karena Imam Junaidi Al-Baghdadi, ulama tasawuf, ditanya oleh salah seorang sahabat, ya tuanku Imam Junaidi Al-Baghdadi, apakah tuanku di dalam salat dapat melihat Allah, berjumpa dengan Allah? Ya ibaratnya bahasa Banjarnya kayak ini. Jadi ujar Imam Junaidi Al-Baghdadi, buat apa aku salat kalau aku tidak berjumpa dengan Allah? Berarti haram hukumnya aku salat kalau aku kada melihat dengan Allah. Bilanya inya terus salat inya kada melihat dengan Allah, kada berjumpa dengan Allah, berarti salatnya hanya sebatas salat Islam, bukan beriman. Makanya harus as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj bagi orang mukmin. Yang namanya mi'raj itu berjumpa, bertamuan lawan Allah. Bilanya inya kada bertamuan lawan Allah, berarti salatnya hanya sebagai orang Islam. Kada salahnya salat, kada salah, tapi hanya sebagai orang Islam. Hendaknya Islam beriman, bertauhid dan bermakrifat. Nah jadi disinilah tadi orang-orang yang artinya makrifat itu pana ke dalam wujud Allah Ta'ala. Berarti kada ada lagi berisi diri, kada ada lagi berisi wujud, melainkan la mawjuda bihaqilallah. Kada ada yang mawjud yang ada ini selain daripada wujud Allah Ta'ala. La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya aku wujud Allah Ta'ala. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.